Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami sepanjang malam istirahat kami, sehingga kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita sebagai orang percaya. Pesan yang disampaikan oleh renungan harian pada hari ini di Nats Matius pasal 28 ayat yang ke-20b ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi hal yang memotivasi, menguatkan kita, memampukan kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sadari maupun tidak kita sadari, Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Michael Jackson, seorang penyanyi, rasakanlah senang dengan diri sendiri. Anda telah diberkati dan Anda mungkin tidak menyadarinya. Tanpa kita sadari, ketika ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah yang kita rasakan, kita telah terima berkat daripada Tuhan. Itu merupakan bagian dari penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini, bagaimana Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, memberitahukan kepada para muridnya bahwa tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bukanlah untuk memulihkan kerajaan bagi Israel secara jasmania, di mana pada saat itu mereka sedang berada dalam genggaman penjajahan Romawi. Tetapi tujuan Tuhan datang ke dunia ini, bagaimana dia memberitahukan ada kuasa yang dia gunakan selama ini bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa, dan sebagai pengantara dia akan berikan kuasa tersebut kepada para muridnya. Namun kuasa bukan untuk memulihkan secara jasmania keadaan Israel, melainkan memenangkan jiwa-jiwa, menebus orang-orang yang berdosa sehingga boleh kembali kepada Bapa, boleh kembali kepada jalan kebenaran dan hidup, yakni yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu kuasa itu akan dicurahkan kepada para murid, yakni Roh Kudus yang akan tercurah, dan itu digenapi ketika Pentakosta terjadi. Selain itu, Tuhan Yesus juga mendorong mereka untuk melaksanakan pesan yang sudah dibahas di ayat sebelumnya atau dituliskan di ayat sebelumnya, yakni untuk pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Bagaimana mereka dijanjikan penyertaan Tuhan untuk mereka, dan hal inilah yang menjadi pedoman bagi mereka agar mereka tetap yakin pada penyertaan Tuhan. Saya mencoba membuat kata-kata motivasi. Penyertaan Tuhan itu permanen, bukan temporary. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita rasakan selama ini. Apa yang telah kita terima selama ini, itu semua berasal daripada Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu nyata dulu, sekarang, dan sampai seterusnya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kalau kita menyadari bagaimana berkat Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita, mari kita berjuang, mari kita berusaha, mari kita berkarya, mari kita melayani. Di tengah kekurangan keterbatasan kita, percayalah kita dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Karena kita sadari atau tidak,
Penyertaan Tuhan, percayalah, penyertaan Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan kita sampai dengan kesudahannya. Mari terus berserah pada Tuhan, berdoa, andalkan Tuhan, karena Dia menyertai hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus mengimani bahwa Engkau Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau selalu bersama kami. Terlebih lagi di hari ini, di mana satu hari lagi kami akan mengakhiri tahun 2021. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.